Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Pak Nur English. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang apa sih bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif dalam simple past tense. Ada yang bertanya, apa sih konsep kalimat aktif dan apa juga kalimat pasif, serta apa itu yang namanya simple past tense. Nah, untuk menjawab ini akan saya terangkan secara singkat. Intinya dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Contohnya, dia membaca buku. Dia ini subjek, membaca predikat. Objek ini adalah buku ini adalah objek. Dengan kalimat pasif, ini adalah kalimat yang subjeknya ini dikenai pekerjaan. Atau dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya itu diawali dengan di. Sehingga kalimat aktif dia membaca buku, manakala diubah menjadi kalimat pasif menjadi buku dibaca oleh dia. Subjek, predikat, dan objek. Sekarang kita masuk ke dalam bahasa Inggris ya. Kalimat aktif atau active voice in simple past tense. Ya. Kita ketahui bahwa simple past tense itu adalah tense yang gunakan untuk mengungkapkan waktu lampau. Jadi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu tertentu di waktu lampau. Dalam hal ini biasanya adverb of time atau keterangan waktunya adalah yesterday. Ini bisa juga yesterday morning, yesterday evening, dan seterusnya. Ada last Sunday, last Monday, last month, dan seterusnya. Kemudian ada bla 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 ago, a week ago, 3 days ago, 2 months ago, dan sebagainya. Kemudian ada this morning, this evening, dan seterusnya. Lalu kita lanjutkan pola dari kalimat aktif dalam simple past tense intinya adalah subjek diikuti oleh verb to, diikuti lagi oleh objek ya. Contohnya, he gave me money. He adalah subjek, gave ini adalah verb to ya, berasal dari give, me adalah objek. Dan dalam negatif tinggal nambah didn't untuk semua subjek, baik I, you, we, they, he, she, it, semuanya gunakan didn't verb 1. Contoh, he didn't give me money. Ia tidak memberi saya uang. Dan dalam kalimat interrogatif atau pertanyaan, did di depan diikuti semua subjek, diikuti verb 1. Contoh, did he give me money? Nah, ini dalam kalimat aktif ya teman-teman. Kemudian dalam kalimat pasifnya adalah dalam affirmative atau positif, subjek diikuti oleh was atau were, ikuti verb 3, ikuti by object. Tentu saja was itu untuk I, she, dan he, sedang I, she, dan we, I, she, dan he, sedangkan were untuk you, we, and they ya. Nah, dalam negatif tinggal nambah not. Untuk interrogatif atau pertanyaan, was atau were ditaruh di depan, diikuti oleh subjek, oleh verb 3 by object. Okay, now please have a look at the following example. Berikut adalah contohnya. I was given money by him. I ini subjek, was, dan given verb 3. Give, gave, given. Money by him, ini by object ya. Kalau negatif, I was not given money by him. Kalau interrogatif atau question, was I given money by him? Oke. So, jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa kalimat aktif dalam simple past tense terdiri atas subjek plus verb to plus objek. Manakala diubah menjadi kalimat pasif, maka objeknya ini menjadi subjek,
diikuti was atau were, verb 3 ini berasal dari verb to sini. Kemudian by object yang berasal dari subjek di kalimat aktif. Okay, now please pay attention to the following example. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Number 1, aktif. They helped us yesterday. Mereka membantu kami kemarin. Kemudian if we change into passive form, kalau kita ubah jadi pasif menjadi we were helped by them yesterday. Di us ini menjadi we were helped. Ini help ini bentuk ketiga. Kebetulan 2 dan 3-nya sama. By them, ya. Ini menjadi by them, ya. Okay, number 2, active. She didn't take the umbrella. Ya, didn't take the umbrella. Dia tidak mengambil payung. The umbrella ini tunggal sama dengan it, maka menggunakan was. The umbrella was taken. Ya, ini berasal dari take, took, taken. By her. By ini berasal dari she, ya. Okay, good. Number 3, active. He sold his car last month. Ia menjual mobilnya bulan yang lalu. Kalau kita ubah jadi pasif menjadi his car. Ini objeknya his car. Was tambah dan it. Sold. Ya. Bentuk kedua dan ketiganya ini sama, ya. By him. Ini berasal dari he, ya. By him last month. Okay, number 4. Did she bring her bag? Apakah dia membawa tasnya? If we change into passive become, kalau kita ubah jadi pasif menjadi was. Ini di depan was. Her bag brought by her. Brought ini berasal dari bring. By her berasal dari she, ya. Nah, apakah tasnya dibawa oleh dia? Oke, teman-teman, untuk number 5 kalimat aktif dan pasifnya silahkan teman-teman bisa mencoba menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Dia perempuan mengajar kami bahasa Inggris tahun yang lalu. What is the translation of the sentences in English? Kemudian yang kedua dalam kalimat pasifnya, kami diajar bahasa Inggris oleh dia perempuan tahun yang lalu. Please translate the passive sentence into English. Oke. Silakan teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Oke, teman-teman, saya kira cukup untuk pembahasan secara sekilas tentang kalimat aktif atau active voice and passive voice dalam simple past tense. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap channel saya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum, juga like serta berikan komentar Anda. Thank you very much and see you again.